Oke, perkenalkan, nama saya Charlie Joser dari kelas IFB 3A dengan NIM 2411014. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem basis data yang akan saya buat, yaitu sistem penjualan produk ya. Ini udah saya buat di sini, di atas sini. Itu ada banyak tabel. Jadi di sini saya akan membuat sistem penjualan basis data, dan di sini saya akan menjelaskan sesuai dengan instruksi yang sudah diberikan, di mana pertama ada pemilihan studi kasus. Itu mahasiswa memilih satu studi kasus seperti sistem perpustakaan sebagai sistem penjualan, dan di sini saya memilih sistem penjualan produk. Terus di sini lanjut yang kedua, ada penjelasan analisis kebutuhan sistem. Mahasiswa menjelaskan deskripsi umum sistem yang dipilih. Nah, jadi sistem yang saya pilih ini adalah sistem di mana ya penjualan produk ya, di mana ada pembeli, ada produknya ada, terus ada pesanan ya, ada pesanannya, kemudian ada detail pesanan dan pembayaran dan pengiriman ya, seperti biasa. Jadi di sini kalau kita bisa lihat ya di atas di atas ini ya, di atas ini itu di paling kiri atas ya, paling kiri atas itu di tabel pembeli ya, di tabel pembeli. Jadi di sini di tabel pembeli ini bisa melihat terus ada garis ya, ada garis ke tabel produk, di mana si pembeli ini bisa melihat produk ya, produk-produk yang ada di suatu toko ya. Jadi ini misalkan sebuah toko, dan ya udah pasti pembeli harus bisa melihat sebuah produk. Nah, kemudian di sini juga pembeli juga bisa melakukan pembayaran ya. Otomatis kalau mereka melakukan pembayaran, maka mereka mendapatkan sebuah detail pesanan dan pesanan apa yang dibeli oleh dari pembeli ya. Dan kemudian juga dari detail pesanan tersebut di pembayaran, kemudian ke detail pesanan ya, itu ada garisnya. Baru dia dari detail pesanan ini bisa mengakses status pengiriman dari produk atau pesanan yang sudah dipesan oleh pembeli. Oke. Jadi kalau kita bedah satu-satu, di sini ada tabel pembeli di mana ada primary key-nya yaitu ID pelanggan, dan tentunya udah pasti ada nama pembeli, alamatnya, email, dan nomor telepon ya. Itu, dan saya rasa ini udah cukup cukup dibutuhkan untuk kalau kita membelanja sebuah pesanan online. Kemudian di sini ada tabel produk, di mana di dalam tabel produk itu ada primary key-nya adalah ID produk, dan ada harga, nama produk, kemudian ada kategori, dan stok produknya itu ada berapa sih gitu kan. Kemudian di dalam tabel pembayaran yang di kiri bawah itu ada primary key-nya adalah ID pembayaran, kemudian ada foreign key ID pesanan dari tabel pesanan ya. Jadi sistemnya itu kayak pembayaran ini untuk pesanan di data di data table pesanan yang berapa sih. Jadi si ID pesanan ini jadi patokan buat ID pesanan yang ada, data pesanan yang ada di table pesanan. Jadi mereka ini saling berhubungan. Kemudian ada status bayar, dan ada metode, dan ada total bayar ya, sudah pasti ada. Terus kemudian ke table pesanan ya. Table pesanan yang ada di tengah itu ada 3 entity, yaitu pertama ada primary key-nya ID pesanan, kemudian ada tanggal pesanan, dan statusnya ya. Statusnya ini untuk dikirim, diproses, atau udah selesai atau udah diterima oleh pembeli. Kemudian di bawahnya ya, di bawahnya itu ada detail pesanan. Jadi detail pesanan ini ada mempunyai banyak primary key ya, mempunyai banyak foreign key, dan primary key-nya di sini adalah ID detail, dan ada dua foreign key-nya ada dua, yaitu ID pesanan dan ID produk. Dan kemudian ada jumlah dan ada subtotal ya, ada subtotal. Kemudian lanjut ke table pengirim. Oh ya, di ID pesanan ini itu berhubungan juga ke table pesanan yang ada di atasnya. Jadi pesanan yang dipilih oleh pembeli
ya, pesanan yang dia pilih oleh pembeli itu berhubungan dengan detail pesanan ya. Jadi si detail pesanan ini bisa mengambil data sesuai dengan foreign key atau data, misal misal data foreign, misal ada sebuah data di detail pesanan ya, misal ID-nya ini, ID pesanan ini misal nomor 3, nah kemudian ID pesanan ini berrelasi dengan ID pesanan yang ada di tabel pesanan. Jadi misalkan ID pesanan yang di detail pesanan itu nomornya 3, ID-nya 3, maka pada saat kita mengquery atau mencari data yang ada di tabel pesanan, harus juga disamakan ID pesanannya 3, ID pesanan yang ada di tabel pesanan itu juga 3. Jadi kita bisa mencocokkan data-datanya dari pesanan yang udah dibuat. Jadi fungsinya foreign key itu seperti itu. Intinya kalau menurut saya itu sebagai patokannya lah untuk bisa mengambil sebuah data yang berhubungan, yang berelasi. Kemudian ada ID produk. Nah, ID produk ini berhubungan juga ke table produk yang ada di atas ya. Jadi table ini juga berhubungan dengan ID table produk yang di atas. Jadi mereka bisa mengambil produk apa aja sih yang dipesan oleh pembeli ya. Ini kan detail pesanan. Jadi dia bisa tuh melihat produk apa sih yang dipesan dari produk ini, nama produknya apa, dan produk-produk apa aja sih yang dibeli sama si pembeli tersebut. Nah, kemudian terakhir ada tabel pengiriman. Nah, tabel pengiriman ini sebenarnya dia nggak terlalu banyak untuk berelasi, dengan banyak tabel. Dia cuman berelasi dengan yang namanya ID detail pesanan ya. Jadi itu salah ya, harusnya pengiriman itu harusnya berelasi dengan pesanan. Soalnya di tabel di entity-nya itu ada ID pesanan, harusnya berelasi dengan tabel pesanan ya. Itu garisnya saya gambarnya salah ya, mohon maaf. Jadi pesanan itu berhubungan dengan pengiriman ya. Jadi saat si pembeli membuka sebuah tampilan pesanan, dia bisa melihat pengirimannya ini udah sampai mana atau udah ada di kota mana ya. Jadi di dalam tabel pengiriman ini ada ID pengiriman sebagai foreign key dan sebagai primary key, kemudian ID pesanan sebagai foreign key-nya, dan kemudian ada kurir, nomor resi, dan tanggal kirim. Oke. Kita lanjut ke mana ya, ke analisa pentingnya basis data dalam sistem yang dirancang. Oke, jadi sistem basis data yang udah saya masih IRD ya. Jadi sistem basis data yang sudah saya buat, sebentar mana ya. Nah, jadi pentingnya basis data itu adalah basis data sangat penting dalam sistem ini karena berfungsi sebagai tempat penyimpanan data secara terstruktur, konsisten, dan aman. Dengan basis data dapat diolah dengan cepat, menghindari duplikasi, serta memudahkan pencarian dan pembuatan laporan penjualan. Ya, maksudnya intinya basis data ini memudahkan kita ya sebagai pengelola toko ataupun mungkin seorang admin atau mungkin seorang ownernya itu sendiri. Jadi itu juga penting basis data, karena kalau kita tidak memanfaatkan yang namanya kita sebutnya aja database ya, gampangnya tidak memakai database itu agak lebih susah gitu ya. Kalau database kan mungkin lebih ke digital ya kalau database ya. Jadi kita tuh bisa lebih gampang mulai karena udah ada rumus-rumusnya untuk bisa mempercepat pengolahan data. Dan tapi kelemahannya itu cuma satu ya, yaitu dia memerlukan sebuah energi untuk melihat atau mengakses data yang udah dimasukkan ya, yaitu ya kita semua tahu yaitu listrik. Oke, lanjut. Kemudian ada pembuatan ARD relationship management berdasarkan ini sudah tadi ya, penentuan entitas utama, penetapan atribut untuk tiap entitas, primary key dan primary key, penetapan hubungan, kardinalitas. Sebentar saya tampilkan dulu ya. Nah, kardinalitas, penetapan hubungan entitas, ini udah saya buat di sini ya. Ini sudah saya buat juga.
Saya wajib memberikan argumentasi mengenai struktur IRD yang dibuat. Oke, jadi struktur IRD yang saya udah buat ini sebenarnya, sebenarnya ya, ini udah saya buat ya dengan Draw.io ya. Jadi ya sistemnya seperti yang udah saya jelaskan tadi, dimana pembeli bisa mengakses sebuah produk, bisa melihat sebuah produk-produk, kemudian bisa melakukan pembayaran. Setelah melakukan pembayaran, maka mereka akan mendapatkan sebuah data dari pesanan mereka, dan mereka bisa melihat detail dari pesanan yang mereka pesan. Kemudian dari table pesanan itu mereka juga bisa mengakses pengirimannya, data pengirimannya udah sampai mana aja, udah sampai mana gitu barangnya. Terus detail pesanan ya dari masing-masing, misal pembelinya mengakses membeli sebuah 5 produk ya, misalnya lebih dari satu, ya jadi mereka bisa melihat detail-detail dari salah satu produk tersebut. Jadi nggak menutup kemungkinan mereka pembeli bisa membeli lebih dari satu barang ya. Jadi kira-kira seperti itu. Lanjut, kemudian ada transformasi IRD ke desain table. Mahasiswa menunjukkan access menjadi table, mengubah atribut menjadi kolom, menentukan tipe data. Setiap kolom meletakkan jelaskan alamat pemilihan tipe data dan struktur. Nah, oke. Jadi di sini saya akan coba ya. Saya akan melakukan script yang udah saya buat ya. Script SQL yang udah saya buat ya, jadi tinggal diimplementasikan aja ke dalam sebuah phpMyAdmin. Saya buka phpMyAdmin-nya dulu. Oke, sebentar. Coba saya coba ubah dulu dia ke sini. Nah, oke, sudah kelihatan harusnya. Oke, ini dia. Di sini saya udah punya script dari SQL-nya tersebut ya. Saya udah punya script SQL-nya. Nah, ini dia. Nah, di sini saya akan jelaskan tentang pemberian dari atribut atau ya atribut ya dari masing-masing entity ya. Di sini dari mulai table pembeli, produk, pesanan, detail pesanan, pembayaran, dan pengirimannya. Oke, nah di sini sudah saya susun juga. Saya lebarin dulu. Oke, nah di sini ya pertama udah pasti membuat database-nya ya, DB penjualan produk, kemudian use DB penjualan produk, dan ada create table pembeli. Nah di sini saya membuat table pembeli. Nah di dalamnya ada sekitar 5 entity ya, ada 5 field. Jadi di sini ada pertama yang seperti yang udah saya jelaskan tadi, ID pelanggan dengan tipe data integer, dan kemudian auto increment, dan primary key ya, dimana primary key itu artinya data, misal primary key itu harus angka ya, nggak boleh huruf. Jadi misal kita masukin data satu baris data, tetap ID-nya 1, kemudian kita masukin data lagi harus ID-nya 2, jadi nggak boleh sama, nggak boleh di table primary itu nggak boleh ada yang sama ya, atau bisa dibilang unik. Nah kemudian auto increment adalah ketika kita menambahkan baris baru, maka kita menambahkan satu, misal kayak tadi ya, satu baris data ditambahin lagi, dia maka ditambah 1 maka berubah menjadi 2 ya. Jadi kayak 1, 2, 3, 4, jadi dia auto increment, auto nambah gitu loh istilahnya. Agak susah memang menjelaskan, tapi sepertinya harusnya nggak usah pakai auto increment. Primary key-nya harusnya udah cukup untuk bisa membuat table, tapi nggak apa ya. Kemudian ada nama ya, seperti biasa nama harusnya tidak terlalu banyak atribut, cuman varchar dengan length-nya cuman 100 karakter, dan tidak boleh kosong, not null ya. Not null artinya tidak boleh kosong. Alamat juga, tipe datanya varchar, tipe datanya teks, dan tidak boleh kosong juga. Kemudian ada email,
varcharnya lengthnya 100 dan harus unik ya, harus unik. Unik itu hampir sama kayak primary key, dimana datanya ini tiap baris tidak boleh ada yang sama, jadi harus berbeda. Jadi misal ada satu data emailnya abc@gmail.com, terus data kedua ada abc@gmail.com, itu nggak bisa ya, harusnya. Jadi makanya dibuat unik, itu fungsinya seperti itu. Dan selanjutnya ada not null ya, tidak boleh kosong juga email. Kemudian ada nomor telepon ya dengan tipe data varchar, lengthnya itu 20, not null. Terus ada table product ya, ID product integer. Nah, kemudian lanjut table product ada ID product integer. Sama seperti yang di table membeli, ditambahkan auto increment, primary key, dan kemudian nama produk ada tipe datanya varchar, lengthnya 100, tidak boleh kosong, not null. Kemudian ada kategori, tipe datanya varchar, lengthnya 50, tidak boleh kosong juga. Terus ada harga, desimal ya. Jadi misal aja harganya sekitar misal 12.500 itu 500. Nah, makanya kenapa tipe datanya desimal, kemudian tidak boleh kosong, not null. Terus stoknya juga biasa aja, nggak terlalu banyak atribut, cuman integer tipe datanya, dan tidak boleh kosong juga. Nah, kemudian ada tabel pesanan, dimana ID pesanannya itu ya sudah pasti integer, sama seperti yang to increment, primary key, ID pelanggan. Nah, ID pelanggannya ini kan sebagai foreign key ya, jadi langsung integer, not null. Kemudian tanggal pesanan, itu tipe datanya date ya, jadi tipe data tanggal, jadi nggak bisa ngisiin cuman misal karakter, itu nggak bisa. Jadi tipe data yang di situ harus format tanggal ya. Kemudian ada not null, tidak boleh kosong, total pesanan desimal, dan status ada tipe datanya varchar, lengthnya 30, not null. Kemudian di sini saya menambahkan foreign key, ID pelanggan yang berrelasi dengan pembeli yang ada di table, berrelasi dengan field ID pelanggan yang ada di table pembeli, seperti itu. Ya, jadi ID pelanggan yang ada di atas itu yang integer, not null, itu berrelasi dengan table pembeli, dengan field pembeli, field ID pelanggan yang ada di table pembeli. Nah, kemudian sebentar saya coba ini dulu. Oke, jadi lanjut ke detail pesanan. Nah, di sini ada ID detail integer, auto increment, primary key, sama seperti tadi. Terus ada ID pesanan, integer, not null, ID product integer, not null. Ini dua ini sebagai foreign key ya. Terus ada jumlah tipe datanya integer, not null, subtotal desimal, not null, dan di sini kemudian saya tambahkan foreign key, ID pesanan yang ada di table ini yang berrelasi dengan field ID pesanan yang ada di table pesanannya, yang seperti saya sudah jelaskan tadi di awal-awal. Nah, terus kemudian ada foreign key dari ID produk yang ada di atas, itu berrelasi dengan field ID produk yang ada di table produk. Nah, jadi foreign key ID dalam kurung ID produk, reference produk, table produk dalam kurung fieldnya apa, itu ID produk. Nah, kemudian ada table pembayaran, saya gedein dikit mungkin ya. Nah, ID pembayaran integer, auto increment, sama ID pesanan, ini foreign key, metodenya varchar, lengthnya 50, not null, total pembayaran, total bayar tipe datanya desimal, not null, status bayar varchar, lengthnya 30, not null. Nah, kemudian saya tambahkan foreign key dari ID pesanan, field ID pesanan yang di atas yang berrelasi dengan ID pesanan yang ada di table pesanan. Kemudian ada create table pengiriman ya. Jadi di sini saya membuat table pengiriman. Nah, di mana ini table terakhir, di mana ada ID pengiriman yang sama aja kayak sebelumnya, auto increment, primary key, kemudian ada ID pesanan sebagai foreign key, dan tipe datanya integer, kemudian ada kurir,
tipe datanya varchar, lengthnya 50, not null. Kemudian ada nomor resi, tipe datanya varchar, lengthnya 50, not null. Kemudian ada tanggal kirim, date, not null. Nah, tipe datanya date, kemudian not null. Kemudian saya seperti tadi, foreign key, ID pesanan yang ada di atas itu berrelasi dengan dengan field ID pesanan yang ada di tabel pesanan. Kira-kira seperti itu. Oke. Kemudian, nah harusnya udah saya jelaskan semua tipe data yang udah saya struktur data atau struktur database yang udah saya buat, udah saya jelaskan. Oke, menjelaskan sebentar saya ubah dulu. Menjelaskan alasan tipe data dibuat menjelaskan alasan boolean. Jadi alasannya, misal tadi udah saya jelaskan ya, auto increment itu supaya menambah tiap buat baris baru dia akan menambah sendiri dengan sendirinya. Misal angkanya 1, maka kalau kita buat baris baru dia akan menambahkan 2 jadi 3 jadi 4 jadi 5 jadi 6 jadi 7 dan seterusnya. Kemudian lanjut ke mana ya, bukan implementasi SQL DDL, data definition language, pembuatan database menggunakan create database, pembuatan table menggunakan create table, menggunakan alter table apabila diperlukan, actually langsung dalam SQL Bench atau terminal masih harus menggunakan arti setiap perintah. Jadi langsung aja saya buat ya. Tadi udah saya buat sih, mana tadi ya? Sebentar. Nah, sebentar saya coba ini dulu. Oke. Nah, jadi di sini saya langsung menjelaskan aja kali ya. Langsung saya jelaskan. Jadi ya intinya di sini saya akan membuat sebuah database. Ya, create database, kemudian namanya apa? Nah, ini nama database yang ingin kita buat, yaitu database db underscore penjualan underscore produk ya. Jadi nama database itu tidak boleh dikasih spasi, harus disambungkan dengan sebuah karakter ya. Jadi ya paling gampangnya kalau kita pakai spasi, biasanya kita akan pakai underscore untuk menyambungkan nama dari database yang ingin kita buat. Kemudian ada use db penjualan produk ya, ini untuk meng-use database yang kita akan buat. Jadi pada saat kita membuat database, maka terus di use, maka pada saat kita menjalankan ini create table pembeli, dia nggak tahu dia mau buat table ini di table mana. Makanya kita nambahkan script ini dulu untuk memberitahu ke pihak PMAdmin bahwa kita akan menambahkan table pembeli ke DB penjualan produk. Ya, kira-kira cara kerjanya seperti itu. Nah, kemudian ada table pembeli ya, ini sama aja sih ya, artinya semuanya sama aja. Create table pembeli ya, ini untuk membuat sebuah table. Jadi create table, nama tablenya apa, di sini pembeli. Kemudian kita buka kurung, jangan lupa titik koma di belakangnya. Terus di dalam kurungnya itu yaitu data yang ingin kita buat ya. Bukan data, field yang ingin kita kasih ke dalam table-tablenya. Jadi misal kalau kita buat sebuah sebentar, saya coba ini tampilkan dulu. Saya coba ubah dulu ke snipping tool. Nah, ini dia. Jadi pada saat kita buat table itu jadi kan kalau table itu seperti ini ya. Table, ini terlalu kecil banget ya. Table set ini namanya field. Set. Nah, misalnya ada 4 field ya, misal ID, ini nama, ini email, alamat,
ini nomor telepon. Nah misalnya ini namanya field yang ada di tadi ya, kira-kira seperti itu. Saya hapus dulu kebanyakan ya. Nah jadi kira-kira field yang mana tadi, yang ini, nah ini itu field yang akan kita masukkan tuh apa aja ya. Jadi ada pelanggan, nama, alamat, email, nomor telepon, terus kemudian ada integer atau ini sebagai atribut yang kita kasih ya. Jadi baris fieldnya ini kita mau kasih data seperti apa sih, misal angka atau datanya itu nggak boleh beda atau enggak, atau apakah cuman bisa teks, apakah boleh kosong atau enggak. Nah itu ditentukan dengan atribut yang akan kita kasih ke setiap field yang kita buat. Jadi kira-kira seperti itu ya. Harusnya ini sudah sama semua ya. Ini sama semua. Nah ini foreign key ya, udah saya jelaskan tadi, dimana kita memberikan foreign key ke ID pesanan, kemudian yang berrelasi dengan table table, kalau di sini table pesanan yang di dalamnya ada field ID pesanan ya. Misal makanya kenapa dikasih nama sama, biar memudahkan programmer untuk mengelola datanya seperti itu. Nah harusnya semuanya sama sih ya, dari atas sampai bawah. Nah, kita langsung jalankan aja ya. Nanti kita go. Nah ini udah berhasil. Ini kita refresh dulu. Mas pindah tiket. Wait, saya refresh dulu aja. Nah ini nanti strukturnya seperti ini jadinya. Oke lanjut. Oke, eksekusi langsung sudah. Implementasi SQL menerima minimal 5 perintah insert, minimal 2 perintah update. Saya lupa kasih nama, saya lihat ya. Sorry. Saya lupa kasih lihat itunya. Oke. Minimal 5 perintah insert, minimal 2 perintah update, minimal 2 perintah delete, minimal 3 perintah select dengan kondisi tertentu. Oke. Nah, misal di sini saya cepat aja ya, kamera saya mau mati. Jadi oke, sorry, ini saya langsung aja ke mana, database nya. Kita langsung ke database, matikan dulu. Oke. Ini saya akan pakai di sini saja ya, pakai SQL di sini. Nah jadi misal kita mau ngasih pembeli ya, kita lihat pembeli itu, dan ada alamat, ada email, nama, nomor telepon. Nah di sini saya akan menambahkan menambahkan data dari pembeli ya. Jadi data dari pembeli nambahnya seperti ini. Misal sebentar, kita harus input datanya dulu. Saya tentukan dulu datanya apa. Oke. Misal kita insert. Untuk menambahkan sebuah data ke dalam database, ke dalam table, itu kita awali dengan insert into. Insert into ya, kalau dalam bahasa Indonesia masukin ke nama tabelnya apa ya, nama tabelnya pembeli, terus kemudian value-nya apa ya, nilai yang kita pengen kasih ke dalam database-nya apa. Nah, saya pakai tipe kayak gini aja ya, set titik koma, jangan lupa. Nah kemudian value-nya yang pengen kita kasih itu seperti apa gitu. Misal kita mau masuk data, ini harus berurutan ya, saya takut salah ya. Sebentar, saya takut salah untuk masukin datanya. Nama dulu ya, nama, ini saya nanti nama, misal Budi, kemudian
alamatnya Jalan MT Haryono nomor 12. Kemudian email budi@gmail.com. Kemudian nomor telepon 08 bla 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 bla. Nah, kira-kira seperti ini. Oke, nama Jalan MT Haryono. Nah, ini kalau query-nya seperti ini, sebenarnya ada satu lagi tipe script-nya itu seperti apa. Tapi kalau saya ini pengen cepat ya, jadi langsung aja insert into pembeli values, terus nama data yang ingin kita isi. Nah, tapi urutan dari data yang kita kasih ini itu harus sesuai dengan urutan yang ada pada saat kita buat tabelnya tadi. Tadi kan kita buat itu pertama nama, alamat, email, baru nomor telepon. Nah, kenapa di sini saya nggak isi yang namanya coba ya, tapi saya nggak tahu apakah bisa ya kalau nggak isi ID dari pelanggannya. Tapi setahu saya sih bisa ya, tapi kita coba aja dulu. Oke, ternyata tidak bisa. Mungkin berarti harus dikosongkan gini ya. Sini. Nah, harusnya bisa. Oke. Harus diisi ya, ternyata ya, saya lupa. Oke, kemudian apakah kita cek dulu apakah datanya masuk. Nah, datanya masuk ya. 1, ID pelanggan Budi, Jalan MT Haryono @gmail.com. Oke, bisa ya. Nah, kemudian saya akan menambahkan lagi ke scriptnya tadi. Tadi saya lupa disuruh berapa ya. Sebentar, saya disuruh 5 perintah insert. Oke. 5 perintah insert. Oke, kita langsung aja insert itu pembeli alamat apa ya? Kita coba yang pengarah produk deh ya, produk. Oke. Nah, kita coba produk, siap dulu produk. Pertama insert produk, value-nya apa? Pertama kita ID produknya dulu ya, kosongin dulu. Kemudian nama produknya misal buku. Kemudian kategorinya apa ya, kategorinya adalah dan buku deh, barang ya, jangan barang apa ya, jangan buku, mending makanan misal sarden. Nah, kategorinya adalah konsumsi. Ini buat lebih gampang aja. Kemudian harganya itu berapa ya, kita kasih 12.000 deh, saya lupa harga sarden berapa. Terus kemudian stoknya ya 100 lah ya, 100. Oh, dia desimal ya, harusnya stoknya juga desimal, angka bisa 100. Harus segini ya, harusnya ini udah betul ya, 1 2 3 4. Oke, coba kita jalankan, kita copy dulu takutnya salah. Oke, masuk ya. Oke, kemudian kita tambahkan lagi pembeli aja kali ya, pembeli lebih ini. Kita tambahkan pembeli. Jangan pembeli deh, yang lain aja. Kemudian kita tambahkan misal apa ya, pesanan. Coba kita pesanan, ID pelanggan.
pembayaran pesanan aja kali ya, pesanan. Di sini kita pesanan itu coba kita nggak usah deh ya, nggak usah, kita membeli aja kali ya, pembeli aja. Sini saya hampir sekarang tambahkan lagi nih. Pembeli apa tadi, saya lupa. Pembeli nama Tono, alamatnya BDS 1. Ini email ya, tono@gmail.com. Terus nomor teleponnya sembarang aja, integer ya harusnya, parcer sorry, soalnya nomor telepon yang bukan angka spesifik. Kemudian titik koma, baru kita tambahkan. Nah, udah 3 ya, tambahkan lagi. Terus lagi insert untuk pembeli values kosong, misal karena, terus kemudian kasih nama alamat, misal Sungai Ampal. Kemudian kita kasih emailnya narkna@gmail.com, nomor teleponnya 08 bla 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 bla. Kita 3 koma kurung, kita ini copy dulu. Oke, tambahkan lagi 45 ya. Oke, ini kita ganti nama Nopal, kita ganti biji-biji, ganti Nopal@gmail.com, nomornya bebas aja ya. Oke, datanya udah jadi semua. Terus sesuai dengan instruksi yang sudah saya buat. Kemudian di sini minimal 2 perintah update. Oke, 2 perintah update ya. 2 perintah update. Jadi kita di sini langsung aja perintah update. Kita mau edit nama pembeli salah satu ya, Budi aja deh ya. Budi kita mau ubah nih nama emailnya jadi budi123@gmail.com. Ternyata Budi salah masukkan email. Kita coba update, saya lupa ya, update pembeli, set kolomnya apa, kolomnya email sama dengan budi123@gmail.com. di data yang mana, datanya adalah di where ID ya, karena yang unik di sini cuma ID sama email, tapi karena emailnya mau diganti jadi kita pakai ID-nya aja. ID pembeli sama dengan ID Budi berapa ya? 1 ya, ID Budi 1 titik koma, update pembeli, set email. Nah, kalau kita nggak pakai where ID sama pembeli, maka data semua yang ada di table pembeli itu akan berubah jadi budi@123@gmail.com. Makanya kita harus kasih kondisi data mana yang ingin kita ubah ya, baris mana yang kita ingin ubah. Kita langsung aja. Oke, ini salah ya, ID pelanggan ya, bukan ID pembeli, ID pelanggan. Aduh, sorry, copy dulu. Oke, sip, benar ya. Apakah datanya berubah? Oke, betul ya. Nah, kemudian kita ubah tono ya, ini satu lagi kita ubah tono. Nah, kalau kita mau ubah tono, kita misalnya tono ganteng gitu. Nah, ID pelanggannya kan tono tadi 2 ya, jadi tinggal gini aja, set apa yang mau kita ubah, baru
si Tono ini ID pelanggannya berapa ya, karena yang membedakan cuman itu. Jadi kita harus pakai patokannya itu. Jadi langsung aja go, berhasil. Apa kita cek berubah, oke berubah ya, tonoganteng@gmail.com. Kemudian lanjut ke perintah perintah delete, minimal 2 perintah delete. Oke, jadi kita akan hapus 2 perintah delete ini. Ratna dan Nopal kita akan hapus ya. Misal kita hapus Ratna dan Nopal ya, itu ID-nya 3 dan 4. Jadi kita tinggal hapus Ratna dan Nopal ya. Jadi caranya adalah seperti update, tapi kita seperti ini mana dia. Delete from tabelnya apa, pembeli, terus where patokannya apa, patokannya ya ID pelanggan itu 3 ya. Ini Ratna kalau nggak salah ya, Ratna kalau nggak salah, Ratna. Delete from pembeli, jadi delete data dari pembeli di mana ID pelanggannya sama dengan 3 ya. Jadi ID pelanggan 3 ini akan dihapus. Langsung aja. Oke. Nah, karena tadi ini mau dihapus harus ada konfirmasi ya. Terus coba kita cek apakah udah hilang ya. Dan kita hapus Nopal, apakah bisa? Satu lagi. Udah ini saya delete from pembeli. Ini nggak usah, langsung ini aja. Delete from pembeli where ID pelanggan sama dengan 4 ya tadi ya. Nopal, langsung aja go. Oke. Nah, bisa ya, datanya terhapus. Kita cek lagi. Oke, terhapus. Oke, lanjut ke tugas. Terus selanjutnya adalah 3 perintah select dengan kondisi tertentu. Nah, misal select ya, setiap perintah harus dijelaskan makanannya dan ditampilkan hasil eksekusinya. Selain itu oke. Lanjut ke sini ya, tadi kita ini tambahkan aja lah, tambahkan satu lagi data ininya. Gak usah tambah deh, tadi kita select ya, berarti select bintang from apa ya, bintang from pembeli where misal di mana apa ya, yang ID-nya lebih dari 1 tuh siapa aja sih gitu kan ya, walaupun di sini cuma 2 ya. Nah, jadi harusnya yang muncul itu si Tono. Nah, harusnya muncul yang Tono, ID pelanggan. Kondisinya apa? Kondisinya adalah lebih dari 1. Nah, jadi lebih dari 1 harusnya 2, 3, 4 dan seterusnya. Kita coba go. Nah, yang muncul adalah si Tono ya. Jadi kira-kira seperti itu. Kalau kita misalnya nyari nama bisa ya, misal kita select bintang from pembeli where nama sama dengan Tono, titik koma, yang muncul Tono juga. Kalau select bintang from pembeli where nama sama dengan Budi, yang muncul pasti Budi juga harusnya. Oke, Budi. Oke, next. Nah, lanjut ke minimal 3 perintah select dengan kondisi tertentu. Oke, kondisi 2 lagi berarti ya, 2 lagi. Oke, sebentar. Saya tambahkan data baru lagi aja sebenarnya. Pembeli. Saya akan tambahkan baru, misal insert ini aja. Sebentar. Oke, kita insert aja, misal ID namanya Aki, alamatnya Jalan Margin Call, emailnya aki@hk@gmail.com, nomor telepon bebas ya, sama nana bla 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 bla, go. Nah, misal saya mau cari nomornya nih. Nah, ini kan udah 2 ya, dari nama sama ID. Kemudian saya mencari nomornya si Haki nih. Kita tinggal nomor telepon. Dengan nomor teleponnya berapa yang mau cari ini.
koma, baru kita go. Nah, baru datanya akan muncul ya. Itu kalau kita pakai yang namanya select ya, dengan kondisi where. Dan itu wajibnya bangun fungsi isil berikut untuk menunjukkan kemampuan analitis. Oke, di sini saya disuruh, sebentar saya munculkan dulu. Oke, saya suruh menggunakan count, sum, distinct, order by, group by, having ya. Oke, mengurutkan data, menampilkan data, minimal 2 query in rejoin antar table, menunjukkan penjelasan table yang direlasikan, kolom penghubung. Oke. Menarik. Oke, mungkin di sini saya akan coba masukin datanya dulu ya ke dalam database-nya supaya nggak terlalu ribet. Jadi saya coba masukkan dulu data-data yang ingin akan saya masukkan, karena di sini kan datanya masih kosong di setiap table, jadi harus saya akan masukin dulu. Saya bukan buat dump-nya dulu untuk bisa gampang untuk mensimulasikan dari query-querynya. Jadi sebentar saya akan coba buat dulu dump-nya untuk saya bisa ini guys. Saya buat dulu ya. Oke, saya coba akan buat dulu. Data-datanya ini akan saya buat dulu, tapi saya akan hapuskan dulu data yang udah saya buat tadi supaya tidak berbentrokan. Atau mungkin saya akan hapus dulu kali ya, mungkin ini table database-nya. Saya hapus dulu, kemudian akan saya tambahkan dengan script. Saya ubah lagi dengan script yang baru tadi, karena setahu saya kalau database-nya udah diisi itu kan kemudian ID-nya itu kan ke reset ya, jadi agak susah untuk nanti kita kalau masukin data baru lagi. Jadi kita harus reset dulu supaya si ID-nya pun ke reset, jadi mulainya dari 1, 2, 3, 4, dan 5 dan seterusnya, jadi biar nggak terlalu ribet. Oke, datanya udah jadi ya harusnya. Saya press dulu. Oke, nah di sini saya udah buat damnya baru jadi. Oke, ini damnya udah jadi ya. Saya coba SQL dulu. Nah, ini untuk data pembeli saya SQL satu-satu dulu. Kemudian ada data insert, ada data produk. Oke, ini ada data pesanan, go, ada data detail pesanan, go, ada data pembayaran, go, ada data pengiriman, go. Nah, oke, itu dia sudah jadi ya. Ini data-datanya seperti ini ya kira-kira. Nah, pembelinya ada banyak, Andi Suputra dan sebagainya ya, ada Makassar, Semarang, Surabaya, Yogyakarta, Malang, dan Pasar ya. Nah, kemudian langsung aja di sini saya akan coba nih, baterai saya udah sekarat banget. Saya akan percepat. Nah, dia kemudian menghitung jumlah data. Nah, di sini kan disuruh count ya. Jadi count itu dipakai di sini. Count sini. Select bintang. Nah, ini nggak pakai bintang tapi pakai count. Apa ya? Saya lupa. Sebentar saya juga lupa untuk count itu harusnya sebentar ya, harusnya count terusnya saya habis select kalau nggak salah ya.
bin, baru bintang. Saya coba asal-asal dulu membeli, apa nggak bisa. Oke, harusnya bisa dapat ya, datanya 10 benar. Di count ini menghitung berapa baris data yang ada di dalam sebuah table. Jadi tabelnya ada di sini muncul 10. Kalau kita lihat di sini, nah ini 10 ya, 1, 2, 3, 4. Nah kita bisa lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 data yang ada di table pembeli. Nah, kemudian tadi apa? Sum ya, sum menjumlahkan nilai tertentu. Nah, kemudian ada sum. Misal kita mau menjumlahkan table, misal apa ya? Sebentar saya coba dulu ya. Oke, sum itu ya, kita coba harusnya sum select bintang, select sum. Saya lupa ya, sum itu seperti apa ya? Sum terus sebentar, saya agak lupa ya. Product ID, quantity 11. Sebentar, sum 11 from sum 11 sum, misal apa ya, misal produk kolomnya kan ada harga ya, harga from table misal produk konsep ini. Nah ini bisa teman-teman lihat 21.350.000. Jadi produk, jadi hitungannya gini. Jadi harga di sini itu dari sampai bawah sampai sini itu dihitung sama query sum. Jadi dia menghitung, ditambahin. Nah itu hasilnya muncul yang tadi ya, sekitar 21 jutaan. Seperti itu untuk fungsinya dari table sum. Kemudian ada distinct yang menghilangkan data duplikat. Coba menghilangkan data duplikat mana ya? Kan ada yang namanya distinct. Saya coba ini dulu, saya distinct itu. Oke, jadi distinct itu seperti misalnya select distinct, select. Jadi seperti ini, select distinct. Jadi misal ada data yang sama ya, misal pembeli, kita lihat dulu deh, pembeli itu ini ada yang sama nggak ya? Medan, Makassar, Bandung, udah beda-beda semua ya. Solo, Makassar, Denpasar, Semarang, Jakarta. Oke, sama semua lagi. Mana ya? Baterai saya sekarat ya. Sebentar, saya coba ini dulu. Sebentar, saya coba ubah kameranya dulu. Oke. Aduh terbalik nih saya. Transform. Salah. Maksudnya ini transform. Sebentar, saya coba ini dulu ya. Nah, oke. Oke. Oke, jadi langsung
langsung aja lanjut lagi. Nah, jadi di sini listing itu bisa ada di sini ya. Di sini ada data sama Jakarta, Bandung, Surabaya. Nah, itu kan bisa ada yang sama ya. Misal Jakartanya ada 2. Nah, kalau kita pakai query listing, jadi maka si query ini akan memunculkan data yang beda-beda semua. Jadi misal Jakartanya ada 2, maka dia akan bisa satu aja, Jakarta, Bandung, Surabaya. Jadi beda-beda. Misal saya coba buat baru deh. Misalnya insert bebas saya deh, ini alamatnya kita sama nih, misal Surabaya. Di Surabayanya ada 2 ya, emailnya sembarang aja @gmail.com, nomor teleponnya juga sembarang aja, bla 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 bla. Nah, ini kan kalau kita lihat, Surabayanya ada 2. Oke, ini Surabaya ada 2, ini sama ini. Nah, kita coba query, select listing from pembeli. Coba ya. Sorry. Kenapa ya? Sebentar, listing. Oh, kolomnya lupa. Kolomnya itu apa dia? Alamat. Nah, select listing from alamat from pembeli. Yang muncul akan kota-kota yang beda-beda. Lihat ya. Apakah Surabaya ada 2? Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang? Nah, ada ya. Totalnya pun cuma 10 yang muncul. Nah, itulah gunanya query dari listing ya. Kemudian saya coba lanjut ke order by, jadi mengurutkan sebuah hasil ya, order by. Dan order by ini misal kayak kita mau mengurutkan nama dari A sampai Z ya, atau kalau kita sebut sebagai ascending atau sebaliknya descending. Nah, misal kita mau mengurutkan nama pembeli lagi lah ya, misal namanya ini kita mau urutkan nih dari A, B, C sampai D ya, seperti absen gitu. Jadi kita coba seperti ini, select bintang from pembeli, kemudian group by group by bukan group sebentar sebentar saya agak lupa juga. Group by group by misal nama terus descan. Nah, coba nah bukan descan, sorry, ascending ya, berenak aja ya, ascending. Nah, ID pelanggannya kalian bisa lihat, ID pelanggannya ini beda-beda, urutannya berbeda. Sorry, kok beda ya? Group by nama ascending A, B, C, D, E, F. Oh ya, berurutan ya. A, B, C, D, E, F, G. Oh ya, benar. Saya kira salah. ID-nya berurutan gini ya. Oke, nggak apa-apa. Nah, intinya si grup ini mengurutkan nama ya. Mengurutkan sih, bukan menggrup nama yang ingin, atau data yang ingin ambilkan gitu kan, seperti itu. Oke, kemudian lanjut ke order by. Harusnya order by ya tadi ya, kebalik, harusnya tadi order by. Nah, ini harusnya order by sama sih, order by nih. Nah, ya sama sih, jadi ini kebalik ya, karena di scanning jadi dari bawah A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Nah, order by itu mengurutkan sebuah data ya, berdasarkan field yang dipilih.
Kemudian ada group by, ya. Group by itu mengkelompokkan. Sorry, saya agak terbalik-balik. Group by country. Di group by itu misal kayak gini nih, kayak misal datanya ada yang sama ya. Misal ada datanya yang sama, maka yang ditampilkan misal pertama Surabaya, Surabaya. Ini misalnya Surabaya, kemudian ada Jakarta. Jadi berurutan, jadi berkelompok gitu ya. Jakarta, Surabaya, Jakarta, Medan, Balikpapan gitu kan. Jadi datanya itu nggak bisa misal Surabaya, Jakarta, Medan, baru bawahnya lagi Jakarta ya. Itulah gunanya grup, jadi mereka mengelompokkan gitu kan. Misal di Surabaya, jadi nggak bisa kisah datanya, walaupun di inputnya, dimasukannya itu tidak berurutan ya, tidak berurutan lah istilahnya gitu. Jadi itu fungsinya grup by. Nah itu kan tadi saya udah buat yang namanya Surabaya ada 2. Nah itu kita coba di sini apakah beneran bisa memakai grup by alamat. Ini kan pembeli ya, coba sebentar, select bentuk. Oke, ini kayak salah deh. Sebentar nih, apakah ada yang salah? Surabaya grup by alamat. Sebentar ya. Oh sorry, harus grup by ini. Oke. Maaf, sebenarnya salah ya. Grup by ini harusnya dikombinasikan sama count, max, min, sum, atau average. Jadi misal kita mau grup by, jadi kita kan langsung aja pakai ini SQL, misalnya grup pembeli grup by alamat ya. Nah terus kita di sini mau count gitu, berapa datanya yang tergantung data yang apa kita pengen pilih. Seperti itu. Sebenarnya tadi sama ya, tapi ya harusnya sama ya. Lanjut ke having, memberikan kondisi setelah group by. Nah, having ini jadi having itulah clause was added skill because keyword cannot be used with agregated function. Jadi having ini dikombinasikan sama sintaks group by. Jadi misalnya misal seperti ini ya, misal saya cari, ini kan ada 2 ya, data label Surabaya ya, yang alamatnya Surabaya ada 2. Misal saya select bintang, select count, alamat, kemudian from pembeli, terus saya group by dengan alamat, terus saya kemudian having count berdasarkan coba kita lihat, kan ID-nya tadi 11 ya, ID-nya 11 berarti ID pelanggan lebih besar dari 10, otomatis yang muncul harusnya ya datanya si tabel yang baru, data si orang yang baru tadi, yang baru saya buat, harusnya. Coba dulu. Oh enggak. Oke, jadi having itu berdasarkan, paham. Oke, saya paham. Saya agak koreksi dikit ya. Jadi harusnya misal seperti ini, misal font alamat, jadi kita tampilkan misal alamat
alamat. Gini. Oke. Kita klik. Nah, jadi misalnya di sini cuma lihat Bandung dan Pasar tuh, Jakarta Makassar itu cuma satu nih. Yang Surabaya ada dua karena saya tadi inputkan ada dua Surabaya ya. Jadi dia menghitung berdasarkan datanya ini ada berapa sih, misal Surabaya tuh datanya berapa sih, datanya ada dua yang sama ternyata ya kan, seperti itu gunanya group by dengan having count. Kemudian ada yang namanya contoh wajib mendiskualifikasikan, melakukan total nilai transaksi sum count, menyaring hasil kelompok having, memberikan data berdasarkan count tertentu, sudah melakukan data unik seperti daftar kategori produk distinct, sudah semua ya. Cek query memberikan data berdasarkan kolom tertentu. Order by menyaring hasil kelompok having, mengumpulkan data berdasarkan kategori tertentu, group by. Nah, kemudian ada setiap query harus dengan dengan tujuan menggunakan harus menunjukkan minimal 2 query inner join antar table. Oke, minimal 2 query inner join antar table berdasarkan salah table yang direlasikan 2 kolom penghubung. Oke. Jadi saya akan melakukan sebuah query inner join di mana dua table berinner join gitu, minimal 2 query ya, 2 query inner join. Oke, kita coba ya. Jadi saya akan menggabungkan table misal pembeli dengan pembayaran ya. Coba. Oke, kita coba ya. Kita coba inner join di sini. Jadi kita select. Coba aja dulu ini, kita coba seperti ini dulu. Kemudian select impact from produk pembeli. Kemudian saya coba inner join kan ya, coba kita inner join kan itu dia saya lupa inner join, baru nama tabelnya apa, nama tabelnya pembayaran, on, saya lupa dia berhubungan dengan apa ya, pembeli dengan pembayaran itu berhubungan dengan jangan pembayaran deh, apa ya, detail pesanan, jangan detail pesanan, jadi pelanggan, apa ya, kita coba cari misalkan nama produk, nama pesanan aja kali ya, mungkin ya, table pesanan, on pesanan, saya coba ini dulu, on pesanan, on pembeli dengan ID pelanggan, sebentar saya coba ini dulu, dia harusnya pelanggan berelasi dengan pembeli, di table pembeli ID pelanggan dicocokkan dengan, saya agak lupa sama dengan, kalau sama dengan kategori table yang ada di pesanan sama dengan titik ID pelanggan seharusnya pelanggan. Ini dia.
Oke, kita bisa ID pelanggan. Oke, jadi di sini, nah di sini bisa lihat ID pelanggan ini bagian dari tabelnya si apa pembeli. Nah ini bagian tabelnya dari si ID pesanan nih, yang ini. Nah jadi apa ya? Jadi penjelasannya bagaimana? Jadi penjelasannya adalah jadi misal jadi di sini kan ID pelanggan ya, ID pelanggannya ada ID pelanggan ada ID pelanggan ini. Nah jadi ID pelanggan ini dicocokkan apakah ada ID pelanggan nomor dengan nomor satu ya yang ada di tabelnya si siapa pesanan ya. Jadi pesanan ini misal ID pesanan itu sebentar ya, saya coba lihat dulu struktur database-nya. Sebentar. Nah, nah ID pelanggan satu. Jadi kita dari sini aja loh, dari si table pesanan ya. Jadi table pesanan itu ada ID pesanan satu. Ini kita abaikan dulu. ID pelanggan satu. Ya. Jadi misal ini datanya pesanan ini punya siapa sih, ya kan? Nah untuk cara tahunya kita kasih ID pelanggan dan ternyata yang punya ini adalah ID pelanggan yang nomornya satu di dalam sebuah database di dalam sebuah table pembeli ya. Nah kita coba cari di table pembeli itu satu siapa punya ternyata punya si Andi. Nah punya si Andi yaitu ID-nya pelanggannya satu, berarti ini si pesanan yang dengan harga berapa nih 8.750.000 terus statusnya proses ternyata punyanya si ID pelanggan nomor satu yaitu si punyanya si Andi yang alamatnya di Jakarta. Kemudian sama aja juga di bawahnya ID pelanggan nomor 2 ini punya siapa sih, pesanan nomor 2 ini punya siapa sih dengan ID pesanan 2 dan pembeliannya sekitar 7 juta satunya selesai atau yang punya si ID pelanggan nomor 2. Jadi disaling mencocokkan gitu ya intinya. Kalau saya sendiri sebutnya sebagai patokan ya. Jadi misal ada dua table terus dia mau pengen dari table sini pengen cari data yang sama dengan punya dia ya. Jadi misal ibarat kayak inventory ya kan, ada orang lagi habis olahraga dia nyari nih datanya punyanya dia yang mana. Nah untuk tahu punyanya dia yang mana ya dia harus punya kunci, dia punya kunci bisa atau enggak. Nah ternyata dia punya dia cocok ya kan, kuncinya ini harus disamakan apakah ini satu kalau sama nah berarti ini punyanya dia. Kira-kira apa ya analoginya seperti itu ya. Jadi ID pelanggan dan ID pelanggan yang ada di sini itu dicocokkan, maka berarti datanya si ini ya punya saya gitu, seperti itu ya. Kira-kira penjelasan seperti itu ya. Ini kan ini perlu inner join satu, kemudian kita coba inner join 2 ya. Misal kita mau join ke mana ya, dari table pesanan ya. Table pesanan kita mau jangan deh, kita mau dari table detail pesanan ke table pesanan. Nah, terus di sini kita ganti detail pesanan, ini kita ganti sebagai ID pelanggan enggak kayaknya, ini kita ganti sebagai ID pesanan, ini kita ganti jadi ID pesanan. Nah, kita coba, jadi penjelasannya kameranya agak turun ya. Oke, jadi penjelasannya itu gini, penjelasannya adalah jadi di dalam detail pesanan, jadi ini detail pesanan ya, ini detail pesanan itu pengen nyari data pesanan yang misal dia punya di si detail pesanan ini nyari detail ada data di dalam tabelnya itu yaitu table ID pesanannya satu. Nah saya pengen cari nih di table pesanan ini pesanan yang mana sih saya mau nyari ya kan. Saya mencari ke table pesanan, tetap saya nyoba kunjungnya satu-satu, oh ternyata table pesanan ini cuma si ini, saya pengen ngambil pesanan ini yang mana sih gitu kan, intinya seperti itu. Nah coba kita coba go, nah ketemu ya. Ini ID detail pesanan, ini bagian detail pesanan. Nah ini bagian si aduh sorry
si ini aduh berantakan ya. Pokoknya dari status sampai ID pesanan ini punyanya si pesanan. Nah, kita bisa lihat tadi kan kita cocokkan ID pesanan, ya ID pesanan dengan ID pesanannya di tabel pesanan. Ini emang agak ribet ya, tapi ya itulah database. ID pesanan satu dan ID pesanan satu. Nah, ini mencocokkan dari si detail pesanan. Gue mau nyari detail ID data gue ini, ada ID pesanan yang ID-nya satu. Nah, ini punya siapa sih? Punya pesanan yang mana sih? Yang coba cari ke ID pelanggan, ID ke table pembeli. Ternyata ini punya pembeli. Ke punya si pesanan, sorry. Pesanan. Saya coba nih, mana nih kodenya satu? Saya buka, oh ternyata datanya ini. Datanya si total pesannya segini, terus statusnya diproses gitu. Jadi ya untuk ini saling mencocok-cocokkan aja gitu, menurut saya sendiri seperti itu ya. Jadi ya saya sudah melakukan 2 inner join. Saya coba cari lagi, saya coba lihat dulu apakah udah ya. Oke, cuman udah itu aja sih. Jadi penjelasannya sudah saya semua jelaskan sesuai dengan apa yang diinstruksikan di dalam sini. Saya instruksikan sudah, dari implementasi sudah, kemudian implementasi SQL DDL definition sudah, transformasi array relation table sudah, buat udah. Oke, udah semua ya. Dan ini saya udah record sekitar 1 jam 16 menit ya. Oke, jadi ya itu saja penjelasan dari saya. Semoga penjelasan yang saya berikan tadi sebelumnya bisa dimengerti, bisa bisa dipahami oleh yang mendengarkan video ini. Jadi ya kira-kira seperti itu secara instruksi yang saya implementasikan dan saya saya ya implementasikan lah ya bahasanya. Ya mungkin sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada kendala dan semacam, karena video ini nggak saya cut sama sekali. Dan ya saya pamit. Terima kasih untuk partisipasi. Terima kasih.